Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang soleh dan soleha, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar Fikih bab 3. Perhatikan ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengetahui sholat bagi orang sakit yang tidak mampu duduk, dan siswa dapat mengetahui hikmah sholat bagi orang yang sakit. Oke, anak-anakku, kemarin kita sudah belajar mengenai sholat bagi orang yang sakit, yaitu dengan cara duduk. Nah, hari ini kita akan belajar sholat bagi orang sakit yang tidak mampu duduk. Nah, bagi orang yang tidak mampu duduk, boleh melakukan sholat dengan berbaring. Jika dengan cara berbaring juga tidak mampu, boleh melakukan sholat dengan cara terlentang. Berikut dijelaskan cara sholat bagi orang yang tidak mampu duduk dapat dilakukan dengan cara berbaring atau telentang. Perhatikan baik-baik dan cobalah untuk mempraktikannya ya. Nah, coba perhatikan dulu. Yang pertama, kalian bisa lihat di halaman 40 ya. Di sini ada cara sholat dengan berbaring. Cara sholat dengan berbaring bagi orang sakit sebagai berikut. Yang pertama itu, berbaring dengan posisi miring, kaki membujur ke arah selatan, kepala berada di sebelah utara. Nah, hadapkan wajah ke arah kiblat, awali dengan niat dan mengucapkan takbiratul ihram. Selanjutnya bacalah doa iftitah, surah Al-Fatihah dan surah atau ayat Al-Quran yang sudah dihafal. Setelah membaca, ketika bacaan tersebut lanjutkan dengan gerakan ruku. Nah, gerakan ruku dan sujud cukup dengan menggunakan anggukan kepala atau dengan kedipan pelupuk mata. Bacaan dalam ruku dan sujud sama dengan bacaan gerakan seperti biasa ya. Seperti biasanya sholat. Nah, oke, yang B ini cara sholat dengan telentang. Nah, cara sholat dengan telentang bagi orang yang sakit yaitu pertama, letakkan kepala di sebelah timur, usahakanlah agar kepala diganjal dengan bantal sehingga wajah bisa menghadap ke arah kiblat. Nah, kedua kaki diluruskan berada di sebelah barat. Nah, kalian bisa lihat gambarnya. Yang nomor 2, kemudian berniat sholat yang akan dikerjakan. Gerakan ruku dan sujud cukup dengan melakukan gerakan semampunya atau bahkan isyarat kedipan mata. Apabila masih tidak mampu lagi melakukan isyarat kedipan mata, boleh menggunakan hati. Baca-bacaan dalam sholat dengan telentang sama seperti dengan sholat berdiri. Yang ketiga, lakukan hingga salam. Nah, jadi itu sangat benar-benar sekali ya bahwasanya kalau misalkan sholat itu benar-benar tidak boleh ditinggal. Dalam keadaan sakit pun kita harus tetap sholat ya. Yang C ini ada praktik sholat dalam keadaan sakit. Nah, yang pertama ini berwudulah sebelum melakukan sholat. Jika ketika sakit dilarang menggunakan air, bisa dengan tayamum. Yang kedua, praktikan sholat dengan duduk, berbaring atau telentang. Ingatlah selalu arah kiblat untuk sholat dengan cara duduk, berbaring atau telentang. Yang ketiga, berniat dan melakukan takbiratul ihram. Keempat, membaca doa iftitah, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah atau ayat Quran yang sudah dihafal, lalu melakukan ruku sambil membaca bacaan ruku, melakukan itidal sambil membaca bacaan itidal, lalu melakukan sujud pertama sambil membaca doa sujud. Oke, kita lanjut ya. Lalu duduk antara dua sujud sambil membaca doa, melakukan sujud kedua, lalu rakaat kedua sama seperti rakaat pertama. Sholat yang rakaat ketiga atau keempat, setelah rakaat kedua membaca tasyahud awal. Setelah rakaat ketiga atau keempat membaca tasyahud akhir. Yang ke-15, saat sholat diakhiri salam. Nah, salam pertama dengan
memalingkan wajah ke kanan, dan salam kedua memalingkan wajah ke kiri. Jadi untuk praktik sholat ini bacaannya itu sama, hanya gerakannya saja. Kalau biasanya kita kan berdiri ya kan, dengan bacaan sholat. Nah kalau ini hanya gerakannya saja, yaitu berbaring dan telentang. Jika tidak bisa menganggukkan kepala, kita bisa dengan isyarat, yaitu mengedipkan kelopak mata, atau dengan hati aja juga bisa. Oke. Kita lanjut, adapun hikmah dari sholat bagi orang sakit. Nah, sholat itu memiliki kedudukan yang sangat mulia. Sholat adalah kewajiban pertama dan ibadah yang pertama kali dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di hari kiamat nanti, seorang muslim hendaknya tidak melalaikan sholat dalam keadaan apapun, termasuk saat sedang sakit. Nah, hal tersebut karena sholat dapat memberikan hikmah atau manfaat. Di antara hikmah sholat bagi orang sakit yaitu yang pertama, sholat adalah sebagai obat penyembuh. Rasulullah SAW bersabda, yang dimana Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad SAW keluar ketika matahari sedang terik. Lalu aku datang dan sholat. Setelah itu, aku duduk dan menoleh ke arah Nabi Muhammad SAW. Beliau pun bersabda, apakah kamu sakit perut? Jawabku, benar, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sholatlah karena dalam sholat terdapat kesembuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, yang kedua itu menimbulkan ketenangan jiwa dan penghibur kesedihan. Yang ketiga itu sebagai penegur dosa dan jalan untuk memohon kebaikan, keselamatan, kesembuhan, serta keselamatan dunia dan akhirat. Yang keempat, menghilangkan penyakit hati seperti dengki, sombong, kikir, dan berkeluh kesah. Yang kelima, menanamkan nilai kedisiplinan. Nah, itu adalah hikmah dari sholat bagi orang yang sakit. Jadi walaupun kita sakit, kita pun harus tetap sholat ya. Dan di sini banyak sekali hikmahnya jika kita mengerjakan sholat dalam keadaan sakit ya. Jadi bukan berarti sholat nanti malah jadi tambah pusing ustazah, kalau saya lagi sakit nanti jadi tambah pusing kalau saya sholat. Enggak, bahkan kalau kamu lagi sakit kamu sholat, bahkan itu bisa jadi ketenangan hati kalian, bisa jadi penyembuh kalian ya, penyembuh sakit kita, keselamatan kita, seperti itu. Nah, baik anak-anakku, itu saja penjelasan dari ustazah. Ustazah akan memberikan latihan soal kepada kalian di halaman 46 bagian yang 1 dan 2 ya, yang PG dan isian. Oke, di halaman 46 dan 48 bagian 1 dan 2. Yang 3 tidak usah ya. Oke, untuk itu sekian dari ustazah untuk materi pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ustazah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.